Marc Marquez yakin juara dunia MotoGP tahun 2023 adalah George Martin. Alex Marquez yakin Marc bisa rebut gelar MotoGP 2024 bersama Gresini Racing. Marini ingin keluar dari bayangan Rossi, keluar dari VR46, dan gabung tim pabrikan. George Martin akan promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo musim depan. Alberto Puig, selaku manajer tim Repsol Honda, dikabarkan sempat menemui adik Valentino Rossi, Luca Marini, untuk membicarakan peluang menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024. Marini disebut sebagai salah satu opsi Repsol Honda selain Fabio Di Giannantonio. Meskipun kontraknya pun baru akan habis pada akhir 2024. Namun, Sky Sport Italia pada Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 menyatakan bahwa rider berusia 26 tahun itu didekati oleh Honda. Marini, yang memiliki hubungan keluarga dengan legenda Valentino Rossi, telah menyatakan kesiapannya untuk melepaskan embel-embel adik Rossi dan mengejar karirnya sendiri di MotoGP. Luca Marini telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam performanya sepanjang musim MotoGP 2023. Jika rumor itu benar, saya akan senang. Tapi saya sudah memiliki kontrak dengan VR46, dan tidak ada klausul untuk dieksploitasi, kata Marini setelah balapan di Thailand, seperti diwartakan Jipone.com. Meski demikian, Marini menegaskan dia terikat kontrak dengan VR46 dan tak mungkin bisa keluar begitu saja. Sayangnya, karena kebanyakan kontrak pembalap baru akan habis setelah 2024, ini menjadi sangat sulit bagi Honda. Kepusingan Repsol Honda mencari pengganti Marquez bertambah, karena para rider MotoGP yang lain juga terikat kontrak dengan tim masing-masing. Selain itu, para pembalap papan atas Otto dan World SBK juga sudah memastikan tempatnya sendiri-sendiri pada 2024. Sepertinya akan mengerucutkan lagi pada satu nama, yakni Fabio Di Giannantonio yang belakangan ini santer disebut sebagai kandidat utama pengganti Marquez. Namun, Puig menyatakan juga ada opsi lain. Pria Spanyol itu bahkan mengaku menjalani negosiasi dengan beberapa rider lain. Meski begitu, Puig menolak membeberkan nama-nama dalam daftar incarannya. Kami tak hanya bicara dengannya Giannantonio, kami juga bicara dengan pembalap lain. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tak banyak peluang. Namun, kami telah menjalani 2-3 diskusi pada saat yang sama. Dan kita lihat saja nanti, ujar Puig via MotoGP.com. Meski begitu, Sky Sport Italia juga melaporkan bahwa kesepakatan gagal diraih. Marini dan VR46 tampaknya lebih memilih menghormati kontrak yang ada. Kandidat utama yang akan mengambil alih kursi Marquez di HRC tetaplah Fabio Di Giannantonio, ungkap Sky Sport. Jorge Martin yang merupakan pembalap tim satelit Ducati, Pramac Racing, kini jadi kandidat utama dalam persaingan juara dunia MotoGP 2023. Martinator julukan Jorge Martin berhasil menyapu bersih balapan di Buriram, Thailand. Dia memenangkan sprint Race dan Race utama MotoGP akhir pekan lalu. Kini Jorge Martin hanya tertinggal 13 poin saja dari pemuncak klasemen, Pecco Bagnaia. Yang menarik dari ini adalah di mana media Spanyol, AS, menginformasikan bahwa ada kemungkinan Martinator untuk gabung bersama tim pabrikan. Kemungkinan ini bisa terjadi karena pada dasarnya, Ducati ingin memiliki dua pembalap terkuat dan terbaik dalam satu line-up tim yang sama. Kemudian hal ini diperkuat oleh jawaban Fonsi Nieto, teknisi Jorge Martin, ketika ditanya mengenai Martin ke pabrikan Ducati 2024. Dia tidak membantah kabar di atas. Meski ia masih merahasiakan jawaban yang pasti. Saya bisa memberikan banyak jawaban. Itu membuat saya sedih dan itu membuat saya bahagia, ujar Fonsi Nieto dikutip dari tmxblog.com. Itu membuat saya sangat sedih di satu sisi dan saya 100% senang di sisi lain. Tetapi jika itu karena alasan itu, karena kami adalah juara dunia, tim akan sangat senang melihatnya atau bahkan bila kita gagal juara dunia, tambahnya.
Saat ini Jorge adalah pembalap yang layak mendapatkan motor apapun yang ia inginkan dari paddock. Saya pikir dia adalah pembalap yang paling diinginkan oleh tim manapun. Lanjutnya, Bos Pramac, Dino Borsoi tampaknya juga mulai pasrah. Bila Ducati memang ingin menarik Jorge Martin ke tim pabrikan pada MotoGP 2024. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi jika itu terjadi, itu karena dia pantas mendapatkannya, ungkapnya. Jika isu ini terjadi, maka Bastianini kemungkinan bakal turun ke tim Pramac. Sangat menarik, mengingat Ducati lebih kepincut menarik Bastianini ke tim pabrikan pada MotoGP 2023 ketimbang Martin. Namun ternyata sosok Bastianini lebih akrab dengan cedera sepanjang musim ini. MotoGP musim 2023 masih menyisakan 3 seri lagi dengan total 6 balapan, yang akan digelar beruntun di Malaysia, Qatar dan Valencia sepanjang November mendatang. Akan ada 3 balapan utama dan 3 balapan sprint, dengan total 111 poin maksimal yang dapat diperebutkan. Pembalap Spanyol, Marc Marquez masih yakin rekan senegaranya, Jorge Martin bisa mengalahkan pembalap asal Italia, Francisco Bagnaia. Saat ini Bagnaia berada di puncak klasemen dengan unggul 13 angka dari Martin. Meski demikian, Marquez masih tetap yakin Martin bisa menjadi juara dunia. Di MotoGP saya terus bertaruh pada Martin. Saya sudah mengatakannya. Dia yang tercepat dan di Thailand dia menang karena tidak menjadi yang tercepat. Dia bukan yang tercepat akhir pekan ini dan dia masih meraih pole dan memenangkan kedua balapan. Jadi saya masih bertaruh padanya. Dengan ban kompon lembut, mungkin Martin menjadi yang tercepat. Tapi dengan ban kompon keras Bagnaia cukup cepat, kata Marquez dalam berita AS.com. Dua pembalap adik kakak dari Cervera, Alex Marquez dan Marc Marquez akan kembali bersatu dalam tim yang sama tahun depan. Alex dan Marc akan menjadi tandem di tim satelit Gresini Racing untuk MotoGP 2024 mendatang. Kedatangan Marquez menyusul adiknya ke klan Ducati menjadi sangat menarik. Karena walaupun berada di tim satelit tapi mereka bisa berbuat lebih banyak. Paket motor Ducati yang kompetitif diyakini bisa membuat mereka bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Saya harap demikian. Bagi saya ini akan menjadi tahun yang sangat penting, seperti yang saya katakan. Tahun kedua dengan motor dan tim yang sama, kata Alex dalam wawancara dengan Marca.com. Kami harus mencoba melakukan hal-hal besar. Saya pikir, saya punya kecepatan, dan saya hanya perlu melakukan konsolidasi, menjadi lebih solid dan tidak membuat banyak kesalahan. Jika kita berhasil memulai tahun ini dengan baik, mengapa tidak berjuang? Saya tidak terlalu mengatakannya untuk gelar, karena 1 tahun itu sangat panjang dan banyak hal yang harus seimbang. Tapi karena terus-menerus berada di posisi 5 besar dan di akhir tahun berusaha menjadi 3 besar di klasemen. Harap Alex Marquez adik Marc Marquez. Ini menjadi kali keduanya antara Alex dan Marquez berada dalam tim yang sama. Pertama kali pada 2020 di Repsol Honda. Namun tak berlangsung lama karena Marquez langsung mengalami cedera di seri pembuka waktu itu. 2024, terlihat bagus. Kami bersama pada tahun 2020, tapi itu tidak bertahan lama karena cedera lengannya. Tapi hidup terkadang memberi kesempatan kedua dan menurut saya ini sangat bagus. Saya pikir dia juga akan merasa sangat nyaman, seperti yang saya rasakan sejak pertama kali mengendarai Ducati. Harap Alex Marquez adik Marc Marquez.